Halo semua, kembali lagi bersama saya Dian. Di video kali ini kita akan kembali mempelajari materi mikrotik, yaitu dengan topik cara konfigurasi hotspot, monitoring jaringan, dan juga manajemen bandwidth. Nah, di percobaan kali ini kita menggunakan yang namanya router board atau mikrotik asli, router fisik mikrotiknya. Jika di video tutorial sebelumnya kita itu menggunakan percobaannya menggunakan VirtualBox. Nah, kali ini kita pakai ini ya. Nah, sebelum kita mulai, kita wajib mencolokkan ini pada power menggunakan saluran listrik ya. Kita colokkan power ini ke listrik. Ini di sini ada tombol power, tombol power, ada colokan power. Kita koneksikan ke listrik, arus listrik ya. Oke, terus setelah kita hubungkan powernya dengan listrik, kita juga memerlukan kabelan untuk menghubungkan antara router kita dengan laptop ya. Nah, teman-teman perlu diperhatikan di sini kabelannya itu colokan bisa di ether 1, 2, 3, 4, 5 bebas, asalkan kita tahu tempatnya dan juga konfigurasi masing-masing fungsinya. Nah, jika kita mencolokkan ke ether 2, maka kita wajib mengkonfigurasi LAN yaitu di ether 2 ini. Kalau kita colokkan di ether 1 tapi konfigurasi di ether 2, maka nanti tidak akan masuk konfigurasinya, akan gagal, bukan gagal lagi, tidak terkoneksi ya. Maka harus diperhatikan yang kita colokannya ini ke ethernet berapa tuh, kabelnya ke ethernet berapa. Kalau ether 2, maka yang kita konfigurasi nantinya juga di ether 2. Oke, langsung saja setelah kita colokkan ini, kita ke laptop. Kita masuk ke dalam Winbox ya, teman-teman. Masuk ke Winbox. Nah, di sini sudah ada nih ya MAC address default dari mikrotiknya ini. Nah, di sini default, belum ada settingan apapun, IP addressnya masih 0. Karena default, maka login dari mikrotik itu admin dan passwordnya kosong. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini mikrotik yang saya gunakan adalah versi atau mereknya ini ya. Oke, jika sudah, kita koneksi. Nah, ini teman-teman, kita sudah masuk ke dalam tampilan mikrotik Winbox-nya. Kita dapat melakukan konfigurasi mikrotik di dalam Winbox ini. Nah, teman-teman perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke konfigurasi inti, yaitu konfigurasi hotspot, monitoring jaringan, dan juga manajemen bandwidth, kita perlu sudah melakukan yang namanya konfigurasi dasar. Konfigurasi dasar itu apa aja sih? Pertama ada konfigurasi DNS, DHCP, dan juga konfigurasi NAT-nya. Nah, dan yang keempat ada konfigurasi yang tak kalah penting, konfigurasi IP address-nya, IP address, SILAN-nya, dan juga IP ISP-nya. Oke, yang pertama kita masuk ke konfigurasi dasarnya terlebih dahulu. Kita konfigurasi IP address. Kita masukkan IP addresses di sini, klik tambah. Nah, untuk di sini kita atur ether 2 ya, karena kita colokin kabelnya tadi di ether 2. IP address untuk ether 2 bebas, kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya ini ya, saya networknya adalah network dari IP yang saya tambahkan di atas ini. Nah, positif 1, maka networknya adalah 0, traffic 24 ya. Jika sudah, apply OK. Nah, jika sudah kita menambahkan IP untuk LAN-nya ether 2, sekarang kita tambahkan IP ISP-nya atau IP penyedia jaringannya, IP ISP, sehingga kita dapat terkoneksi dengan jaringan nantinya. Nah, karena kita ISP-nya itu adalah IP dari hotspot HP kita, maka cara menambahkannya jangan manual. Kita bisa pakai fitur wireless yang ada di mikrotik. Di sini tambahkan dulu karena kita pakai hotspot ya. Interface, terus VLAN 1 diaktifkan, terus klik security profile, kita klik tambah, terus di sini modenya pilih dynamic key. Nah, untuk authentication ini teman-teman silakan
nyalakan terlebih dahulu hotspot di HP kalian. Nah, karena settingan di HP saya ini passwordnya aplikasinya adalah WPA2PSK, maka di sini kita juga atur WPA2PSK. Harus sama persis ya teman-teman, karena kalau tidak sama persis tidak akan terkoneksi, hotspot itu tidak akan masuk ke dalam MikroTik atau routernya nanti. Harus sama persis. Nah, silakan juga untuk password shared key-nya ini masukkan password yang disetting di hotspot HP kalian. HP saya itu sandinya adalah AND12345. Maka di sini harus sama persis. Nah, ya. Nah, jika sudah, apply, oke. Nah, terus kembali lagi ke interface. Nah, klik 2 kali di WLAN satunya. Terus di sini diklik wireless, modenya ubah menjadi station. Terus security profile menjadi profile 1 sesuai dengan yang kita tambahkan di security profile yang ini ya. Nih. Oke. Nah, kemudian klik scan ya. Terus interface ini diatur menjadi WLAN 1, terus klik start. Ini proses untuk menambahkan hotspot HP kita ke dalam MikroTiknya. Nah, karena nama hotspot dari HP saya ini settingannya adalah namanya Redmi 5 Pro, terdeteksi ya. Ini adalah kumpulan dari wifi yang terdekat di tempat saya ya, hotspot yang dapat kita gunakan. Hotspot HP saya ada yang ini, kita klik yang ini. Terus klik connect. Nah, maka otomatis akan terisi seperti ini. SSID-nya adalah Redmi 5 Pro ya. Jika sudah diatur seperti ini, klik apply, lalu oke. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat. Nah, untuk tanda R ini artinya sudah terhubung ya, terhubung dengan hotspot HP kita. Nah, kemudian ini kan masih belum tertambah ya IP address-nya, IP address dari WLAN-nya itu atau IPSP-nya. Maka di sini bisa kita tambahkan, tapi tambahkannya bisa secara otomatis di sini. IP DHCP client, klik tambah, terus kita pilih WLAN 1. Apply, oke. Nah, otomatis tertambah address list. Ini adalah IP dari hotspot di HP saya, yang berasal dari hotspot HP saya yang digunakan nantinya sebagai ISP. Oke teman-teman, untuk kalian bisa memudahkan kalian untuk mengingat interface ini, nama-namanya bisa kalian ubah di sini interface-nya. Terus WLAN satunya nih, klik 2 kali general, nama WLAN 1 atau ditambahkan sebagai ISP. WLAN 1 ISP. Ya, berfungsi sebagai ISP, penyedia internetnya. Ya, terus kemudian ether 2 kita ubah namanya menjadi LAN, karena ether 2 ini akan kita gunakan sebagai LAN-nya. Apply, oke. Otomatis juga di sini akan berubah ya. Oke, itu adalah untuk settingan address ya, menambahkan IP untuk LAN-nya dan juga IP ISP-nya. Sekarang kita atur IP DNS server yang terlebih dahulu. Masuk konfigurasi DNS server. Nah, di sini servernya ini masukkan IP ether 2 atau LAN-nya 60.1. Terus tambahkan juga IP Google. Nah, ya, jangan lupa allow remote request. Nah, dari servernya ini otomatis masuk dari IP ISP tadi ya, hotspot HP-nya. Nah, jika sudah apply, terus juga klik static untuk menambahkan domain DNS-nya. Nah, domain DNS-nya itu adalah dian, misalnya dian.it. Terus address-nya masukkan ether 2. Apply, oke. Jika sudah, apply lagi, oke. Nah, itu untuk settingan konfigurasi DNS server. Sekarang kita masuk ke DHCP servernya. Nah, DHCP server seperti biasa, DHCP server, DHCP setup, lalu pilih yang ether 2 sesuai dengan kabel yang kita masukkan tadi yang mau kita sharing ke kliennya nanti, IP-nya DHCP client. Nah, di sini ether 2, next. Ini next, gateway-nya adalah yang ini ya. Next. Terus address keyword-nya adalah ipool rank
seberapa banyak host atau klien yang akan digunakan. Nah, di sini misalnya saya host validnya itu hanya 10 host saja atau 10 klien aja yang dapat menggunakan jaringan yang saya buat. 2 sampai 10. Next, terus DNS server silakan masukkan sesuai dengan yang sudah kita atur di DNS setting tadi di sini. Ya, ini samakan persis sama yang di sini. Terus next lagi. Oke, successful tertambahkan ya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah selesai. Jangan lupa, kita juga perlu mengatur settingan NAT-nya agar fungsi dari NAT itu adalah untuk menerjemahkan IP private menjadi IP public yang dapat mengakses internet gitu. IP caranya klik IP, terus klik firewall, terus klik NAT, klik tambah. Nah, di bagian advanced silakan atur general menjadi RSC NAT. Lalu out interface ini adalah hubungkan, karena yang kita gunakan untuk koneksi internetnya, akses publiknya itu adalah IPsP dari WLAN 1, maka kita klik IPsP nya ini ya. Terus actionnya, di bagian action kita ubah menjadi MySQLAD, apply, oke. Nah, jika sudah, coba kita cek di new terminal apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum. google.com. Nah, sudah terkoneksi ya, sudah terhubung dengan internet. Jika sudah, jadi itulah untuk langkah-langkah konfigurasi dasar dari MikroTik sebelum kita masuk ke konfigurasi intinya, yaitu konfigurasi hotspot, konfigurasi monitoring jaringan, dan juga manajemen bandwidth. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasi inti kita. Yang pertama, konfigurasi hotspot. Nah, untuk konfigurasi hotspot, silakan teman-teman masuk ke IP, lalu klik hotspot. Nah, di bagian server, cari server, klik pinggiran aja ya, pinggiran nih, misalkan tadi kan masuk dari sini, klik kiri-kiri terus sampai terketemu yang namanya server ini. Jika sudah, akan muncul ada tulisan hotspot data, kalian klik, lalu kalian pilih hotspotnya itu yang sebar adalah ether 2 LAN-nya itu ya. Terus kalian klik next. Nah, ini IP pool rank dari hostnya itu adalah segini, saya ingin atur. Silakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika sudah, klik next lagi, sertifikat hotspotnya next, terus DNS server. Ini samakan dengan settingan DNS server setelah kita setting tadi 88.4.4. Next, DNS name-nya juga samakan dengan domain yang kita atur tadi, dian.id. Next. Nah, ini adalah local hotspot user, itu digunakan untuk user login ke hotspotnya ya teman-teman. Username-nya adalah admin, passwordnya juga admin. Teman-teman bisa ingat-ingat ya, kalian catat di buku boleh. Terus jika sudah, nah ini udah selesai ya untuk pembuatan hotspotnya. Nah, sekarang kalian untuk manajemen usernya, manajemen user hotspotnya, kalian bisa klik user profile, terus kalian klik tambah. Nah, di sini kalian bisa tambahkan mahasiswa, nama dari user yang kalian tambahkan. Nah, ini uncetang cookie-nya. Terus syarat user yang kalian gunakan adalah jumlah berapa banyak user yang dapat mengakses hotspot kalian, berapa jumlah yang dapat masuk ke hotspot kalian gitu ya. Di sini misalkan hanya 2 user atau 2 orang saja yang bisa, 2 perangkat yang bisa terkoneksi dengan hotspot. Itu ini fungsi dari shared user. Jika sudah, apply, lalu oke. Sekarang kita masuk ke usernya untuk konfigurasi, untuk setting user loginnya. Nah, user login dari mahasiswa. Nah, namanya mahasiswa, username mahasiswa, passwordnya 123. Terus profilnya adalah mahasiswa, jangan lupa diatur yang sudah diatur di user profile ini ya. Jika sudah,
seperti ini, apply, oke. Nah, oke teman-teman. Nah, terus di bagian server profile, terus klik 2 kali pada HS Proof ini, terus di bagian login kalian centang cookie-nya ya. Fungsi dari cookie di centang itu untuk menghilangkan riwayat password login setelah user itu keluar dari browsernya gitu. Jadi harus setiap kali user mau menggunakan itu harus login terlebih dahulu, tidak ada riwayat cookie-nya gitu ya. Pokoknya gak ada riwayat bekas kata sandinya, kata sandi dari hotspotnya gitu ya. Oke, otomatis. Terus apply jika sudah, oke. Nah teman-teman, itu untuk konfigurasi hotspot. Sekarang coba kita lakukan pengujian ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ke pengujian, kita atur dulu nih kliennya di change adapter option. Kita sudah masuk ya teman-teman, di sini sudah masuk IP DHCP kliennya ini ya, 60.10 sudah masuk DHCP kliennya. Sekarang kita buka browser untuk tes hotspotnya. Teman-teman silahkan ketikkan sesuai dengan hotspot yang kalian buat, nama DNS namanya dian.id. Nah, ini udah masuk loginnya. Nah, sebelum kita masuk login hotspotnya, coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah bisa mengakses internet. Jika belum login, kan saya yang cari tidak bisa ya teman-teman, karena kita belum masuk hotspotnya, belum masuk login hotspotnya. Jadi si usernya atau kliennya tidak bisa mengakses internet kalau belum masuk hotspot. Kita login terlebih dahulu. Loginnya kita coba login dari mahasiswa ya, bikin mahasiswa yang ini, passwordnya adalah mahasiswa 123 tadi, mahasiswa password 123. Oke, nah ini kita sudah login, coba kita refresh lagi. Nah, kita bisa melakukan penjelajahan browser ya. Kita bisa melakukan akses internet jika kita sudah login hotspotnya. Tapi kalau kita logout lagi, maka si user tidak dapat mengakses internet. Oke, itu untuk pengujian dan juga konfigurasi dari hotspot Migrati. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan masuk ke konfigurasi inti yang kedua, yaitu manajemen bandwidth. Untuk manajemen bandwidth itu kita full dulu. Manajemen bandwidth, silakan klik keyword. Terus di sini bisa dilihat. Oke teman-teman, sebelum kita atur manajemen bandwidthnya, kita tes dulu speed test. Ya, belum login. Kita lihat bandwidth kecepatan aksesnya itu berapa sebelum kita atur manajemen bandwidthnya. Nah, di sini tertulis ya, uploadnya tuh masih unlimited, belum ada batasan manajemen bandwidth. Coba untuk memvalidkan lagi, kita cek di pakainya fitur online yang ada di browser internet gitu ya, bebas yang public. Kita pakainya speed test untuk tes kecepatan koneksi jaringannya. Hotspot saya pakainya ini ya, pakai provider dari IM3.
Saya sambil minum ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kecepatan limit max limitnya itu di sini 6 Mbps. Akses koneksi internet adalah 6 Mbps, dan untuk download dan juga uploadnya adalah 1,56 Mbps unlimited. Nah, sekarang di sini kita mau mengatur manajemen bandwidth dari hotspot yang kita buat, yaitu setiap usernya adalah 256 KB. Coba caranya, kalau teman-teman belum mengatur hotspot itu kalian bisa klik yang ini tanda tambah, terus ini karena kita sudah mengatur hotspot, kita aturnya di tempat hotspot ya, IP hotspot tadi, salah, IP hotspot. Nah, tempat pengaturannya itu ada di user profile di mahasiswa. Misalkan saya atur untuk user mahasiswanya, kliennya mahasiswa. Ini kita atur rate limitnya 256k untuk upload dan download ya. Apply, oke. Coba kita tes lagi. Oh ya, belum. Ini kita belum di refresh. Kita login. Jadi kita refresh dulu ya. Karena setiap habis setting kita harus refresh lagi. Tuh. Nih teman-teman, otomatis akan ada sendiri ya, karena kita mengatur manajemen bandwidth SimpleQoS. Hotspot itu ada di user profile di rate limitnya ini, maka otomatis akan terhubung juga ke SimpleQoS. Tapi kalau kalian mengatur manajemen bandwidth tanpa ada hotspot, kalian langsung klik tambah di sini ya. Kita tunggu di sini kecepatannya berapa, apakah di atas 1 Mbps atau enggak, karena di sini kita aturnya sudah upload dan download itu di bawah 1 Mbps, maka harusnya di sini juga speed testnya adalah di bawah dari 1 Mbps. Kita tunggu. Nah teman-teman bisa dilihat ya, ternyata konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan SimpleQoS kita sudah berhasil dengan ditandai di sini kecepatan akses koneksi limitnya itu adalah 0,21 di bawah 1 Mbps sesuai sama dengan yang kita atur, maka artinya sudah berhasil konfigurasi manajemen bandwidthnya sesuai dengan apa yang kita atur di sini ya. Kita bisa ubah lagi di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Mau berapa, 256 atau berapa? Yes. Nah, di sini ya bisa diatur. Max limitnya untuk upload adalah 256k, target download 256k. Nah, tapi ini adalah untuk mahasiswanya doang. Nah, kalau yang untuk admin, user profile admin ini itu masih unlimited. Kita coba ya, otomatis hilang karena usernya itu keluar logout ya. Tapi kita sudah atur di sini hotspotnya. Kita loginnya admin. Nah coba kita speed test, ini kecepatannya unlimited, rate limitnya unlimited ya. Nah maka otomatis stop di atas dari 1 Mbps. Nah untuk adminnya juga kita bisa atur, karena admin ada default, maka di sini kita bisa atur. Aturnya adalah 286k, 208k sama 200
buka apply. Oke, sebentar di bagian ini apply. Oke, ini dia cetak ya. Coba kita refresh lagi. Admin ptest2. Nah ini ya, ini adalah untuk admin. Max limit untuk upload ada 128k dan juga download 256k. Nah, kan terlihat kan di sini nomor angka sesuai dengan yang diatur di sini. Oke, itu aja untuk konfigurasi dan pengujian dari manajemen bandwidth menggunakan Simple QoS, fitur QoS yang ada di MikroTik. Selanjutnya kita masuk konfigurasi monitoring jaringan. Ya, monitoring jaringan di sini itu bisa menggunakan beberapa fitur yang ada di MikroTik. Kita klik tools. Nah, untuk monitoring jaringan, MikroTik ini menyediakan beberapa fitur. Ada network, graphing, terus ada packet sniffer, dan masih banyak lagi, bisa meminta net SMS. Itu sesuai dengan yang kalian butuhkan. Masing-masing dari ini juga akan menampilkan, memberikan layanan dari monitoring jaringan itu akan berbeda fasilitasnya. Kalian bisa praktikkan satu-satu. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan monitoring jaringan menggunakan fitur graphing yang disediakan oleh MikroTik. Kita klik graphing, terus setiap masing-masing fitur itu memiliki kekurangan dan kelebihan dalam monitoring jaringannya. Nah, di graphing ini kita klik tanda tambah, terus juga interface-nya kita atur di Ethernet 2 LAN-nya karena kita akan memonitoring Ether 2 ya. Terus apply, oke. Nah, terus di graphing setting ini atur berapa lama monitoring yang ingin kita lakukan, apakah selama 24 jam atau 5 menit atau hanya 1 jam. Jadi misalkan kita atur sebagai 24 jam ya, apply, oke. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk lagi ke browser untuk mengecek monitoring jaringannya. Kita masukkan IP dari ISP-nya ya, IP ISP, terus garis miring grep ya, terus enter. Nah, di sini teman-teman, maka akan muncul kamu hanya memiliki akses satu interface saja, yaitu Ether 2 yang akan dimonitoring. Kita klik Ether 2 untuk membuka monitoringnya. Nah, ini monitoringnya sesuai dengan kecepatan yang bandwidth yang sudah diatur di Simple QoS itu. Berapa lama penggunaan monitoring jaringan yang terpakai oleh si kliennya itu. Coba kini kita logout, kita pakai yang mahasiswa, karena tadi yang admin itu bandwidthnya kita atur lebih rendah ya dari mahasiswa, 128k. Kalau yang mahasiswa 256. Kita coba login pakai yang mahasiswa supaya lebih kelihatan, terpantau berapa akses download dan juga uploadnya. Oke. Salah passwordnya yang itu ya teman-teman. Kalau misalkan salah password di hotspot ini tidak akan bisa login. Udah, ini coba kita refresh lagi. Kita tunggu ya, ini belum ada aktivitas. Coba kita melakukan aktivitas.
kita searching apa gitu ya, supaya lebih terlihat monitoring jaringannya. Ayo kita perbesar dulu. Saya ingin memberitahu kalian. Nah, di sini di fitur graphing ini menyediakan fasilitas monitoring dalam beberapa keadaan, yaitu bisa memonitoring jaringan secara setiap hari dengan rata-rata 5 menit per harinya, 5 menit gitu ya rata-rata. Terus juga bisa memonitoring per minggu dengan rata-rata 30 menit gitu. Terus juga per bulan dari 2 jam rata-ratanya. Terus per tahun juga 1 hari rata-rata, secara 1 hari maksudnya. Ini belum ada kegiatan upload dan downloadnya. Masih tipis ya, tapi sudah terlihat hijau-hijau. Nah, kalau nanti ada yang hijau-hijau itu adalah limit rate dari kegiatan user melakukan download. Kalau yang upload ya, melakukan upload. Kalau yang biru nantinya itu untuk aktivitas dari user melakukan download. Ada homepage. Nah, di sini teman-teman sudah kelihatan ya hijau-hijau ini. Hijau-hijau ini adalah kegiatan upload, dan kalau yang biru-biru adalah kegiatan download dari si user atau klien yang terhubung dengan hotspot. Oke teman-teman, jadi itu untuk melakukannya. Nah, kalau semakin lama maka akan menampilkan grafik. Karena ini masih sedikit minggunya, untuk contoh saja kalian bisa monitoring lebih lama lagi, lihat grafiknya seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengujian dari monitoring jaringan menggunakan graphing. Fitur graphing ada di Bukti. Nah, segitu saja, sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.